7,5 lah. 7,5 itu udah minimal banget sebenarnya. Okay. Karena itu udah termasuk biaya kosan, terus biaya makan dan lain-lain. Kalau itu yang dia dari luar Jakarta ya, yang dia nggak ada rumah di sini. Oh, jadi kalau yang rantauan, ini menurut Jamet kalau yang rantauan mau ke Jakarta itu minimal harus 7,5 juta untuk ya bisa dibilang cukup untuk bisa nyimpan. Balik lagi di channel gue, masih bersama saya Imam, dan kali ini saya lagi bersama teman-teman sekantor, maksudnya teman-teman satu departemen. Di samping gue ada Bro Ronald, kemudian ada Bro Alex Tabero yang lagi konsentrasi, kemudian yang paling bungsu di kantor itu ada Firman Jamet. Oke, jadi kali ini kebetulan gue mau bahas tentang berapa sih rata-rata biaya hidup untuk tinggal di Jakarta. Jadi di sini gue bakal bahas dari beberapa hal, misalnya dari tempat tinggal, konsumsi, transportasi, biaya lain-lain, kemudian kebutuhan lainnya termasuk kebutuhan komunikasi dan kebutuhan yang lainnya. Pokoknya kebutuhan rohani dan jasmani. Iya. Jadi yang pertama saya mau bahas tentang konsumsi dulu. Jadi sehari itu kalian untuk biaya konsumsi atau biaya makan itu habis berapa tuh? Misalnya dari makan pagi dulu nih. Met, lu berapa, Met? Kalau aku biasanya makan pagi itu jarang, Bang. Jadi biasanya nggak pernah sarapan lah. Jadi cuman kadang-kadang aja biasanya sarapan. Jadi kalau sarapan tuh nggak tentu gitu. Oh, nggak tentu. Berarti kadang-kadang ya? Iya, kadang-kadang. Kalau lu, Bro Alex? Kalau gua sih makan yang profit murah ya, seperti pada umumnya lah masakan Indonesia lah, bubur ayam ya. Berapa tuh Kira-kira variatif sih. 50 Selama ribu ini beli 10 ribuan. 10 ribuan. Kalau Bang Ronald berapa nih? Sama 12.000. 12.000 berarti? Bisa. Anggap aja 20.000 ya. 20.000. Kalau saya kebetulan kalau pagi-pagi itu saya sarapan dulu di rumah. Jadi sebelum berangkat itu ya biasanya makan nasi goreng ataupun mie dari rumah. Berarti selama saya berangkat kerja untuk pagi itu saya nggak ngeluarin biaya untuk konsumsi pagi. Jadi di sini yang paling tinggi itu Bro Alex sama Bang Ronald di range ya 10 sampai 20.000. Kemudian itu si Bro Firman, si Jamet itu ya biaya variatif, kadang keluar kadang enggak. Kalau lapar baru keluar gitu kan. Tergantung budget yang ada di rekening biasanya. Tergantung budget. Tapi kalau untuk konsumsi dalam satu hari nih berapa? Lu, Men? Biasanya dari siang ya. Dari siang sampai malam. Kalau siang tuh paling ya 15.000 lah, 15.000. Terus nanti makan malam paling 20.000 ya, sekitar 35 iya. Mungkin ya 40.000 lah digenepin. 40.000. Nanti biar ada makan-makan kecil gitu. Oke. Snack lah. Nah, kalau lu Bang Alex Tabero, ya. Jadi biaya sehari, karena lu kan juga sama kayak gue nih, udah berkeluarga ya. Jadi rata-rata konsumsi lu sama istri sehari itu berapa habis? Kalau gue umumnya memang sudah di stok ya makanan. Kalau untuk ngomongin, kalau gue ditanya untuk rata-rata per hari otomatis 50.000 lah, ya 50.000 Untuk sehari ya? Sehari. Karena di masa pandemi ini istri kan sudah mulai bekerja. WFH ya? Jadi Di rumah. kalau untuk biaya pengeluaran di luar nggak begitu gede, karena memang dia sudah tiket makanan, sudah dia sisihkan per bulannya untuk stok makanan yang di rumah. Dan dia lebih suka masak daripada makan fast food. Oh, boleh. Dan sebagainya. Berarti rata-rata 50.000 ya? 50.000. Oke. Lu Bang Ronald berapa sehari? Makan siang ya. Dari makan pagi sampai ke makan Makan malam? siang 15. Hmm. Makan malam gua 50.000 ya. Terus enggak 35. kopi di MZ 5.000. 45 lah. 45 itu udah dari pagi. Dari pagi. Enggak, itu di luar pagi. Dari pagi berapa? Pagi 12.000. Pagi 12.000. Berarti lu rata-rata 50 sampai 60.000 kali ya? 55.000. 55.000 sampai. Sampai 9. Jadi di sini 100.000 jadinya. Kalau sampai 99. berarti di sini Bang Ronald yang paling tinggi nih. Tapi kalau gue biasanya gue sama dengan si Bro Alex. Biasanya kita belanja mingguan karena gue juga udah nikah. Tapi sekarang kebetulan istri saya lagi hamil, ya rata-rata
beli terus dari makanan siang sampai makanan malam beli. Jadi rata-rata itu berapa ya kira-kira? Gue beli, istri di kantor beli, kemudian makan beli. Ya rata-rata sekitar 80.000 sehari. Oke, Itu tuh 2 orang suami istri. untuk 2 orang. Sama. Makanya punya istri bang. Pendapatannya double, gitu. Nah, kemudian gue tanya untuk biaya transportasi. Nah, dari Bang Ronald dulu nih, Bang, lo transportasi dalam sebulan deh? Sebulan itu 24 hari ya. Ya. 25. 10.000 dikali 20 berapa? 40. Tambah kalau pulangnya naik bus 3.500 dikali 24 jadi berapa? Enggak, itu termasuk lu bolak-balik Tangerang lo. Berapa? Enggak. Untuk transportasi aja. Lu kemana-mana? 240 Hmm. sampai 301. 300-an? Iya. Oke, 300 ribuan. Kalau lu Bang Alex berapa? Transportasi sebulan? Sebenarnya gue punya motor, tapi gue nggak mau ngomong sombong ya. Tapi gue pengennya naik motor aja. Tapi gue pikir-pikir naik motor nggak kurang ini sih, kurang nyaman ya. Karena kenapa? Macet gitu ya? Macet banget. Macet. Jadi gue putuskan dalam hidup gue milih untuk menggunakan transportasi umum seperti busway. Sangat worth it, 3.500 sudah sekali berangkat dengan jarak tempuh Pondok Gede Lebak Bulus saya sekitar 15 kilo. Jadi gue rasa itu sangat murah ya. Jadi kalau ditanya berapa untuk biaya transportasi, 35.000 dikalikan 25 hari, 87 dikalikan 2 sekitar ya kita anggap 200.000 lah. 200.000 lah. Ya. Oke. Kalau lu, berapa, Met? Sebulan nih? Aku gini bang, karena aku dekat kosnya dekat kantor nih, terus aku ada kendaraan sendiri, kendaraan di motor itu kan, dan di kantor itu kan kalau parkir kan mahal nih, sekitar sebulan tuh 150.000 gitu kan. Jadi lo parkir di luar kan? Iya, parkir di luar, yang cari yang murah lah, kan? Lo budget gitu. Itu sekitar parkir 4.000 lah sehari gitu kan. Jadi berapa tuh sebulan kurang lebih biaya transportasi lo? Berarti kali 25 ya, 100.000 lah berarti ya. Iya sih. Enggak, termasuk bensin. Ya itu maksudnya parkirnya ya, biaya parkir tuh mungkin sebulan 100.000 lah. Ya parkir kan? 100.000. Terus kalau bensin itu kadang seminggu bisa habis 20.000 lah. Berarti 20.000, 80, berarti 180-an lah. Kurang lebih hampir 200.000 ya? 200.000. Jereniku yuk. Ya. Benar. Tapi kalau gue sama lagi kali ini sama si Bro Alex karena lebih nyamannya naik Transjakarta, kemudian hemat waktu, kemudian hemat biaya juga. Sehari gue cuma habis 7.000 rupiah untuk bolak-balik. Jadi sebulan itu 408. Kok 408? 210. 7.000 dikali 24 168.000. Iya, 200.000 kurang lebih. 268.000. Jadi hemat kurang lebih di range 150.000 sampai 200.000 itu untuk biaya transportasi. Jadi kita bakal kasih gambaran ke kalian kalau kalian pengen merantau Jakarta ataupun cari pekerjaan di Jakarta. Jadi berapa sih biaya hidup yang ada di Jakarta untuk bujangan dan untuk yang sudah berkeluarga. Kemudian gue tanya nih, untuk menurut kalian untuk cari tempat tinggal di Jakarta tuh mudah gak sih? Dari siapa dulu nih? Apa dulu nih rumah? Kali ini dari Bang Alex dulu deh. Karena gini, siapa tahu yang nonton video ini ada yang punya rencana untuk merantau di Jakarta nih. Bang Alex gimana? Mudah nggak? Jadi menurut Bang Alex berapa biaya terendah sampai biaya tertinggi untuk cari tempat tinggal di Jakarta? Mudah atau enggak? Kalau dibilang mudah ya mudah, tapi kalau untuk mencari tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan kita, terutama di tempat yang paling dekat sama tempat kerja, ya gampang-gampang sulit lah. Tapi terutama dengan harganya ya. Kalau biasanya untuk di perkantoran di Jakarta, di daerah-daerah perkantoran itu udah cukup mahal. Mungkin bisa kita katakan di range 1,5 hingga 2,5 juta. Itu untuk ini ya, untuk bulan ya? Kosan ya? Kosan ya, kosan. Lain halnya kalau misalnya kita berkeluarga, memang harus mencari yang di daerah-daerah yang arah ke kabupaten, contohnya seperti Pulau Gede, Bekasi, kemudian Tangerang. Nah itu mungkin masih bisa di ya per bulannya di range 1 juta sampai 1.200.000 lah, seperti itu. Oke, kalau Bang Alex berapa nih kalau di per bulan kira-kira? Kebetulan saya sudah menjalani pernikahan sudah 2 tahun ya. Udah di Jakarta dulu Bang. Di Jakarta. Kebetulan saya dapat yang murah gitu, dapat yang murah kalau kontrakan harganya itu 850.000. Tapi jauh dari kantor gitu ya? Tapi jauh. Nah makanya gue siasatin untuk kendaraan tadi menggunakan busway. Jadi mau jauh dekat busway 3.500 gitu ya? Aman dengan harga yang 3.500 sudah worth it banget gitu nih.
Seperti itu. Kemudian men, lu berapa men? Biaya kosan lu sebulan men? Ya biasa lah, anak kosan mah nyari yang murah. Itu 950 lah, 950.000 dapatnya kemarin. Wifi ya? Udah wifi, udah ikut wifi, terus fasilitas yang kayak kamar, kasur, lemari gitu kan, terus ada cermin, kipas angin, tapi kamar mandi luar. Tapi kamar mandi luar itu dia udah ada air panasnya sendiri. Itu kamar mandi bersama ya? Kamar mandi bersama. Kalau kasur? Kasur bersama. Enggak. Kasur sendiri, tidak lama. Jalannya gue yuk. Jadi lu dapat di daerah mana? Tuh, Daerah Rempoa. Daerah Rempoa. Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Jadi Jakarta Selatan. Tumben tuh biasanya di daerah Jakarta Selatan ataupun di daerah Jakarta Pusat tuh daerah-daerah yang tinggi untuk tempat tinggal. Nih, lu bang Ronald berapa bang? 1.150. Nah, jadi 150 apa aja fasilitasnya? AC, Cewek. AC, cuci, setrika, air minum, kamar mandi di luar, listrik udah include semuanya. Listrik udah include. 1.150. Nah, itu tadi gue dengar ada setrika ya. Jadi setrika semua baju gitu Sehari satu pasang baju. sehari satu pasang baju. Jadi kalau kalian sehari itu lebih dari satu baju, kalian cuci sendiri, setrika sendiri. Tapi abang bahagia. Bahagia. Tapi bahagia juga sendiri gitu. Udah nyaman, nggak pengen cari pasangan hidup gitu. Apa udah ada calon? Mohon maaf, mungkin ganti topik. Ini ingin tahu gitu kan. Mungkin ada pertanyaan kalau bisa Oh ngomong. ya, pasnya di mana? Di Jakarta Selatan. Maksudnya gue, abang masih lajang gua udah punya istri karena Siapa tahu ada nanti. pertanyaan dari netizen ini. Raja. Lajang Masih lajang. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Hah? 20. Oke, sip. Kemudian gue tanya untuk masalah kebutuhan bulanan. Nah, jadi ini kebutuhan bulanan misalnya kebutuhan sabun. Ini gue yakin Bang Ronald sama si Jamet untuk sabun pasti tinggi pengeluaran sabun, kemudian minyak wangi dan yang lainnya. Lu berapa Bang Ronald? Kebutuhan lain-lain. Sabun. Untuk perlengkapan diri. Sabun, pencuci muka, pelembab, tisu, Deodoran, ya. deodoran, parfum. Berapa ya? Lu berapa? Nggak pernah ini, Bang. Nggak pernah gitu. Iya, sudah jadi itu. Perkiraan lu berapa? Kemarin 34 ya. Berapa tuh? Itu pencuci. Ya itu 34.000. 300 sebulan? Bisa, Mas. 300-an ya? 300-an. Lu Met, berapa Met? Ya kurang lebih sama lah 300. Iya. Nah ini pasti tinggi nih Bang Alex, karena dia udah keluarga. Kalau gue yang berkeluarga, gue udah sisihkan sama istri gue, income gue sama istri gue, dan gue mengeluarkan rata-rata per hari per bulan itu untuk biaya bahan-bahan seperti bahan yang siap makan atau bahan yang belum bisa makan seperti maksudnya gini, deterjen, kemudian mungkin minyak goreng, dan itu hampir rata-rata per bulannya 800.000 ya. Per bulan. Gue sama sih, jadi 800.000. untuk kebutuhan bulanan kalau gue karena gue juga udah kebetulan udah nikah, Ya. jadi itu kurang lebih hampir 800 sampai ya 1,5 bisa Ya. hidup. Tergantung ini Gaya kebutuhan sih. hidup, iya, gaya hidup sama kebutuhan. Kemudian gue tanya untuk masalah lifestyle. Lifestyle ini ya kita masukin seperti apa ya? Biaya kumpul-kumpul, biaya nongkrong dan yang lain. Nah itu. Lu berapa pernah untuk biaya kumpul dalam Itu satu biaya bulan? tak terduga. Biaya tak terduga Sama 300. 300. Lu Bang Alex? Nah, kalau hal seperti ini menarik kita bahas ya. Biaya tidak terduga. Karena memang kalau dibilang biaya entertain, gue sama istri gue dulu satu hobi ya, nonton sama makan di bioskop. Itu pasti tinggi. Itu pasti. Karena Karena udah pasti dalam seminggu gue harus ngeluarin uang paling enggak antara 300 hingga 350.000 lah. Itu hanya untuk jalan-jalan ke mall doang. untuk jalan-jalan ke mall, oke. Iya, karena kalau ke mall, kalau kita ngomong mall, udah pasti kalau nggak Makan. Tapi kan itu pas waktu nggak pandemi, Bang. Kalau Oh. pas pandemi ini gimana? kalau pada saat nggak pandemi ini Disimpan. masih ada saving gitu ya untuk disimpan dan lumayan gitu hasilnya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui ternyata yang selama ini kita gunakan untuk biaya Nggak tertentu penting. ini. Nggak penting sih, tapi ada gila sih nggak keluar-keluar. Tapi kalau seandainya biaya nonton itu kan biaya hiburan, Iya. digabungin dengan biaya ya mau beli sepatu, mau beli enggak, baju. iya. Nah, berapa tuh? Kalau digabungin kita gabungin aja.
Kalau setiap bulan enggak. Kalau gue sama istri gue sih udah ini sih kan begitu orang yang terlalu beli fashion ya seperti itu ya. Yes. Paling kalau mau beli baju celana paling rentang 2 bulan gitu lah, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali bisa jadi. Jadi kalau kita potongin 3 bulan sekali itu kita jadiin per bulan berapa dibagi? Termasuk biaya nonton dan yang lain tadi. 500 habis ya? 600 Sekitar 600 lah. 600. Iya, itu kan karena terutama gue ya orangnya paling boros celana dalam ya. Iya. Kenapa nih? Ada pertanyaan nih. Kenapa celana dalam? Celana itu makin gede ya makin kecil aja belum pakai. Wih, kualitas bagus coy. Ini celana dalamnya apa? Nah ini salah juga nih buat netizen. Kalau mau beli celana dalam tuh yang harga yang agak lumayan dan bermerek karena apa? Kalau yang kurang bermerek cepat rusak. Awet ya, jadi awet ya kalau Iya. yang gitu. Bang Ronald tadi gue belum tanya untuk biaya, itu kan untuk biaya yang ini kebutuhan gaya-gayaan. Ini gue gabungin dengan biaya beli baju, sepatu dan yang lain itu berapa kalau total? Kalau Sejuta. enggak tentu Rata-rata. 3 bulan sekali misalkan ya. Kadang tuh 150.000 kali top itu 3 baju ya. 400. 400 berarti itu rata-rata 700 ya. Iya, tapi kan 3 bulan misalnya 3 bulan sekali itu pemirsa. Oke. Nah, lu Nek, berapa Nek? Apa nih tadi pertanyaannya? Aku lupa nih. Biaya Biaya. hidup misalnya dari sisi untuk entertain ataupun untuk beli baju, sepatu dan yang lain itu berapa sebulan kira-kira? Ini kalau sebulan tuh nggak pernah ini ya, Iya. nggak pernah ada budget lah. Tapi cuma bisa Tiba-tiba. kalau pengen nih, lagi pengen aja biasanya Beli. beli. Tapi biasanya tuh rentangnya jauh banget lah. Karena jadi jauh, nggak langsung sebulan beli atau 2 bulan beli. Jadi cuma pas pengen aja nih, pas pengen, kayaknya bagus nih, pengen gitu beli aja gitu bang. Jadi sebenarnya kalau untuk Nggak tentu ya? nggak tentu lah. Jadi sebulan berapa dulu? Kalau dibajetin lah, dibajetin ya paling kalau cuma mau beli buat baju atau sepatu ya paling 500 lah. 500 paling gitulah. Nah ini gue tanya untuk secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan menurut kalian itu berapa sih biaya hidup yang layak, yang ya enggak berlebihan sih tapi cukup menurut kalian untuk hidup di Jakarta? Nah, dari Jamin dulu berapa men? Biaya hidup dulu, sorry, itu jangan biaya hidup dulu tapi gaji minimal untuk hidup di Jakarta. Aduh. Jadi kita tanya jangan biaya hidup dulu tapi gaji minimal untuk hidup di Jakarta itu berapa? Berapa? Kalau udah karena saya udah di Jakarta beberapa tahun ya 3 tahun lah, kita kan udah tahu lah gaji apa yang harusnya kita dapat itu berapa yang buat bisa hidup di Jakarta, apalagi yang masih bujang atau tunda keluarga. Kalau yang bujang tuh kurang lebih ya minimal sekitar 7,5 lah. 7,5 itu udah minimal banget sebenarnya. Karena itu udah termasuk biaya kosan, terus biaya makan dan lain-lain. Kalau itu yang dia dari luar Jakarta ya, yang dia nggak ada rumah di sini. Oh jadi kalau yang rantauan ini menurut Jamet kalau yang rantauan mau ke Jakarta itu minimal harus 7,5 juta untuk ya bisa dibilang cukup untuk bisa nyimpan. Lalu Bang Alex berapa? Gue setuju sih apa benar si Jamet tadi. Tapi yang penting gue bagi dua kategori. Yang pertama kalau lu seorang yang jomblo atau maksud gue yang lajang, di angka 7 sampai 5 itu paling udah pas banget. Iya, Pas. Tapi kalau lu udah nikah, tujuan nikah minimal lu harus punya 15 juta per bulan di Jakarta. Kalau lebih dari 15 juta itu udah kulit dulu sendiri. Wah, lu jangan nakut-nakutin yang mau ngerantau ke Jakarta, Bang. Bisa kan untuk 15 juta padanya. Kalau lu mau join sama istri, pasti kan lu dapat pasangan yang sama-sama kerja. Ya, benar. Karena gue ngomong apa adanya dan faktanya seperti itu. Karena di sini rata-rata kita semua udah ya cukup menakun di Jakarta dan kita ya alamin asam manisnya berapa biaya hidup di Jakarta yang minimal itu menurut kita. Nah ini gue tanya Bang Ronald berapa minimal gaji yang cukup untuk tinggal di Jakarta? 7,5 ke 8. 7,5 Itu 8 udah resep punya 3 juta. Berarti di sini rata-rata pengeluaran Bang Ronald 5 juta sebulan. Enggak. Oh, sorry, itu kan makan. Gue nggak tahu gaji Bang Ronald berapa. Kok bisa asumsiin bisa begitu. Jadi 8 juta. 7,5 ke 8. 7,5 ke 8. Itu pengeluaran lu berapa dari misalnya 7,5 ke 8?
makan semuanya, makan beli handphone, kayak casing kan ngecek, bisa 4 juta. 4 juta. Gue nggak makan 2 juta kan baru enggak. Mencek atau mencek kali gitu bang. Jadi kalau menurut Bang Ronald 7,5 sampai 8 juta itu masih bisa saving 4 jutaan, gitu ya. Nah kemudian kalau Bang Alex tadi udah gue tanya ya. Jadi menurut Bang Alex itu di range tadi baru nyebutin itunya aja gaji minimal. Biaya hidupnya berapa? Nah, kalau yang cukup? Kalau gue udah sebulan itu udah semuanya, udah include semuanya. Menurut gua kalau di apalagi kalau anak muda milenial ya atau seorang yang baru pernikahan baru seperti itu kan. Pernikahan dini. Di rank 15 juta itu udah pas banget ya. Dan itu lu masih bisa saving ya. Masih berapa tuh savingnya? Ya bisa 3 sampai 4 juta lah. 3 sampai 4 juta. Jadi rata-rata pengeluaran untuk berkeluarga menurut Bang Alex itu di Jakarta sekitar 9 sampai 10 juta. Nah, dan itu lu bisa kredit motor, kendaraan ataupun perlengkapan rumah tangga. Ya. Jadi seperti itu. Kebetulan saya sama dia nih sama-sama udah nikah, jadi udah sama-sama tahu berapa perkiraan pengeluaran suami istri di Jakarta. Ini yang paling penting buat kaum jomblo ya yang belum menikah. Itu harus banget dikomunikasikan sama calon lu kalau lu pengen nikah. Apalagi untuk menentukan tinggal di Jakarta. Apalagi dari sisi pengeluaran ya, karena untuk pengeluaran di Jakarta ini gue bandingin. Gue dulu tinggal di Palembang. Di Palembang gue beli pete karena gue kebetulan suka makan pete. Di Palembang itu per satu ikat isi 10 itu cuma 20.000. Tapi kalau di Jakarta satu papan itu 8.000. Beda. Jadi itu gambaran seberapa tingginya biaya hidup untuk di Jakarta. Nah, lu men berapa? Tadi lu sebutin standar untuk biaya hidup di Jakarta itu 7,5 juta. Nah, untuk biayanya berapa? Biaya yang lu habiskan untuk 1 bulan? Mungkin 5 lah. Jadi 5 lah standarnya, biayanya sih 5. Jadi ntar savingnya itu bisa 2,5. Mungkin nanti dari 5 itu mungkin bisa ada sisa lagi lah. Nah dari sisa itu juga bisa saving gitu. Tapi kita biasanya budgetnya mungkin 5 itu, di 5 itu buat biaya. Oke, jadi itu dua sudut pandang, maksudnya dari sisi bujangan, kemudian juga dari sisi yang berkeluarga. Mungkin di sini sebelum gue closing untuk ini karena lumayan lama ya 21 menit. Abang saya sudah capek juga. Gue minta saran dari lu Bang Ronald. Apa saran dari lu untuk teman-teman kita yang masih fresh graduate yang di luar kota, kemudian ataupun mereka yang punya rencana untuk tinggal di Jakarta? Jadi gini, jangan sampai mereka ke Jakarta nggak tahu tujuannya apa, standar pengeluarannya berapa, kemudian mereka datang sini aja gitu. Lu kasih dulu gambaran atau jangan ke mereka. Jadi gimana menurut lu? Lu dulu. Gimana? Lu kasih saran? Ini kasih saran gimana? Saran buat ya teman-teman lu atau siapapun yang mau ngerantau ke Jakarta, apa saran lu? Pilih Pak. Saving mental. Siapa yang mental? Susah nggak menurut lu cari kerjaan di Jakarta? Susah banget gitu. Susahnya dari sisi mana? Cari yang cocok ya, sesuai dengan keinginan dan harapannya. Jadi kalau kalian pengen cari kerjaan yang cocok sesuai dengan keinginan dan harapan, cek postingan sebelum ini, itu ada. Jadi di atas ini nanti ada tuh cek postingan yang sebelum ini. Jadi menurut Bang Ronald itu susah ya, jadi harus siapin mental. Lu bro, saran lu untuk bakal calon perantau walaupun bukan di Jakarta tapi di kota-kota lainnya gitu. Kalau dari sudut pandang gue sebenarnya merantau di mana aja sama ya. Mau di Jakarta, Bandung, atau kota-kota besar di Indonesia yang lainnya. Tapi yang lebih terpenting tadi gue setuju kata Bang Ronald ya, mental ya. Dan mental ini gimana kita menyikapi, yang paling penting adalah keuangan kita. Nah ini, karena dengan keuangan yang baik, kita akan jadi manusia yang baik juga. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena memang uang, kita butuh uang gitu loh. Ya, apalagi hidup di Jakarta gitu kan. Tapi dari sisi lain, yang paling pertama adalah asas skill kita. Karena dulu tahu di Jakarta begitu banyak persaingan, itu harus upgrade terus yang lu punya gitu loh. Apa sih yang lu punya yang lebih beda dari yang lain gitu loh. Makanya lu akan punya daya saing seperti itu. Karena orang yang punya daya saing akan bermanfaat untuk sekelilingnya, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta ini. Karena orang yang memiliki skill, kamu punya daya saing. Bisa jadi seperti itu. Mungkin
latah gue ya. Karena kurang ngopi gitu ya. Kurang kopi. Kurang ngopi. Ini mereka namun ke gue, tapi gue baru kasih makan, tapi kopinya belum gitu. Jadi kurang konsentrasi. Lu Bro Firman gimana saran tuh untuk yang ya teman-teman kita yang mau merantau? Kalau saranku nih buat orang-orang perantau ya, yang emang dia baru fresh graduate ya, yang dia emang belum punya pengalaman. Jadi kalau menurut pandanganku ya, jadi kalau misalnya dia ada panggilan kerja, ambillah aja gitu. Jadi Jangan takut gitu. jangan takut, Ambil. karena itu buat pengalaman pertama kerja ya. Jadi buat perantau gitu kan. Jadi nanti tahulah kita beradaptasi di lingkungan apa yang kita rantau, misalnya di Jakarta gitu. Anda bijaksana sekali. Dari daerah ke Jakarta, nah itu kan itu perlu pengalaman. Nah dari pekerjaan pertama itu nanti bisa apa namanya batu loncatan lah buat ke perusahaan lain gitu. Ini kata-kata si Jam ini luar biasa. Jadi gue pengen tanya, lu butuh berapa lama waktu untuk dapatin kerjaan di Jakarta? Dulu, ketika lu mau merantau Jakarta. Dulu aku nih dapat kerjaan sekitar 3 bulan lah. Kan saya lulus, aku lulus di tahun 2018 bulan November lah. Nah itu aku baru cari kerjaan itu di tahun 2019 bulan Mei. Jadi 3 bulan. Ya 3 bulan lah. Itu juga baru play. Baru play. Kemudian panggilan lu beranikan diri untuk ke Jakarta gitu ya. Yang penting berani dulu gitu. Yang penting masalah gaji di awal itu sebenarnya nggak perlu apa ya, nggak perlu diperhitungkan. Yang penting dapat kesempatan untuk gitu. Memperoleh pengalaman. Lu Bang Ronald, kemarin lu di Medan dapat kerja di Jakarta itu berapa lama? Lu apply di Medan sampai lu bisa kerja ke 6 bulan. 6 bulan. Jadi itu berapa perusahaan tuh? Banyak. Yang lu lamar banyak. Job ini masukkan sampai pada kayak 3 kali tes baru. 3 kali tes baru. Jadi di 3 perusahaan baru 1 yang jebol. Tapi yang dilamar di job itu lebih dari 200. Lebih dari 200. Tapi yang nyantol berapa Bang? 3 ini. Itu udah tahu awas. Jebolnya ketiga tak. Iya, ketiga. Itu Jangan Sudah lama. itu dari Bang Ronald. Kalau dari si Bro Alex berapa lama? Kalau gue sih sebenarnya bukan orang presiden yang langsung ke Jakarta ya. Oke. Gue sama lagi nih. Ini udah, mungkin gue orang kerja kebun ya. Kalau mungkin orang-orang anak petani udah familiar tuh di perkebunan sawit seperti itu. Udah di daerah-daerah. Tapi kalau untuk di Jakarta ya baru sekitar 2 tahun sih. Tapi kalau mengenai pertanyaan Bro Firman tadi, gimana berapa lama? Kurang lebih dari tempat kerja yang lama 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Dan itu memang setuju juga nih pernyataannya si Jamit tadi. Peluang tuh banyak, tapi kesempatan tuh sekian. Nah, itu yang paling penting. Berarti itu kesempatan bagi kalian. Apakah kalian berani untuk ambil kesempatan itu atau kalian menghindar? Jadi ya menurut kita sih semua di sini yang udah, ya kita semua di sini perantau. Kita bukan orang asli Jakarta, kita di sini berani untuk mengambil kesempatan gitu. Jadi berikut berbagi sharing dan pengalaman dari saya. Jadi jangan lupa like video ini dan dislike video ini jika kalian tidak suka. Jangan lupa like and share video ini, ya siapa tahu jadi apa ya? jadi motivasi atau jadi apa ya? Bisa didengarkan oleh orang lain, jadi bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat ya, peluang banyak, kesempatan 1 banding 1000. You know. Terima kasih. Makanya jangan